Bab 59. Kemarahan api iblis Ma Xiaotao. Benar, Ma Xiaotao telah tiba. Dia meninggalkan akademi dari gerbang utara kota Shrek saat dia melihat Huo Yuhao melepaskan sinyal bahaya murid halaman dalam. Dengan tingkat kecepatannya, dia berhasil menyelamatkan Huo Yuhao dan Wang Dong tepat pada waktunya. Meskipun total ada 6 musuh, Ma Xiaotao tidak takut sedikit pun. Meskipun seorang gadis, dia memberikan kesan seorang jenderal saat dia berdiri di sana. Bei Bei menangkap Huo Yuhao sementara Jiang Nanan yang lebih cepat menangkap Wang Dong. Yang terakhir sebenarnya adalah leluhur jiwa bercincin 4 yang membuat budidayanya tidak kalah dengan milik Bei Bei dan Su Sanshi. Ini agak mengejutkan Huo Yuhao. Tidak heran dia adalah murid inti dari halaman luar. Murid junior, kamu baik-baik saja? Bei Bei bertanya dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat niat membunuh yang dahsyat di mata kakak laki-lakinya, ada api yang nyata di matanya. Jika Ma Xiaotao tidak tiba tepat waktu ketika mereka jatuh dari langit tadi, mereka akan menderita luka parah, atau bahkan meninggal. Kami baik-baik saja, kakak senior. Kami hanya sedikit memaksakan diri. Huo Yuhao berbisik. Bei Bei mengangguk dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Di sisi lain, Jiang Nanan juga menjatuhkan Wang Dong. Keenam lawan mereka berkumpul. Cahaya keemasan pada kaisar jiwa yang terkena jalan emas akhirnya menghilang sekarang tetapi pakaiannya terbakar habis dan ekspresi wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Dalam sekejap mata, dia terpaksa membuang lebih dari 30% kekuatan jiwanya untuk menempuh jalan emas. Dia adalah kaisar jiwa. Dia sebenarnya berada dalam posisi yang memalukan karena kerja sama tim dari Soul Grandmaster dan Soul Elder. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, yang tersembunyi di dalam kemarahannya adalah rasa takut. Rasa takut yang mendalam. Benar saja, mereka layak disebut murid inti Akademi Shrek. Seorang penatua jiwa dan Grandmaster jiwa sebenarnya dapat melarikan diri dengan nyawa mereka dari pengepungan yang terdiri dari Kaisar Jiwa dan 5 Raja Jiwa. Jika ini dibocorkan ke publik, siapa yang akan percaya? Cahaya keemasan itu mungkin merupakan keterampilan fusi misterius. Meskipun dalam hati dia sangat marah, Kaisar Jiwa sudah berpikir untuk mundur. Ma Xiaotao dan siswa lain di belakangnya tidak akan mampu menghadapinya, tetapi pada akhirnya mereka masih menjadi siswa Akademi Shrek. Tidak mungkin mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Selain itu, Akademi Shrek sangat dekat dengan mereka dan jika salah satu pakar mereka datang. Dengan itu, komandan segera mengambil keputusan. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, berbalik dan lari bersama bawahannya. Kamu ingin lari? Jika aku membiarkan salah satu dari kalian melarikan diri, ibu ini tidak bisa disebut Berserk Flamme Devil Ma Xiaotao. Saat dia menyadari bahwa mereka akan melarikan diri, Ma Xiaotao segera menjadi marah. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang cukup lancang untuk membunuh murid Akademi Shrek saat berada sedekat ini dengan kota Shrek. Sebagai murid halaman dalam akademi, rasa bangganya terhadap akademi sangat kuat. Terlebih lagi, dia ingin mencari Huo Yuhao untuk membantunya melakukan sesuatu, jadi wajar jika dia tidak akan menyisihkan apapun untuk membantu adik kelasnya. Ma Xiaotao berteriak, Su Sanshi, lindungi kedua siswa ini. Bei Bei dan Jiang Nanan, kalian berdua mengapitku di sebelah kanan. Jika kami membiarkan satu pun lolos, aku akan meminta pertanggungjawaban secara pribadi. Dengan itu, 6 cincin jiwa di sekitar tubuh Ma Xiaotao bersinar dengan cahaya terang. Dari jumlah tersebut, cincin jiwa kedua dan ketiganya menyala secara bersamaan. Api merah keemasan yang kuat meledak keluar dari tubuhnya seperti air mancur panas saat dia mengepakkan sayap di belakangnya dengan keras, yang kemudian mendorong tubuhnya ke arah 6 seperti meteor yang berapi-api. Dia jelas-jelas mencoba menghadapi 6 musuh sendirian. Apakah ini sengit? Ya, ini sungguh sengit. Namun, ini juga merupakan simbol kekuatan. Mereka berdua adalah ahli peringkat Kaisar Jiwa, tetapi 6 cincin jiwa Ma Xiaotao tidak biasa. 2 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 2 cincin hitam, ini adalah kombinasi optimal untuk seorang master jiwa.
Sebaliknya, lawannya mempunyai 3 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 1 cincin hitam. Ini adalah kombinasi yang relatif baik di antara para master jiwa normal, tetapi dia masih kalah telak oleh murid halaman dalam, Ma Xiao Tao. Keenam lawannya sangat cepat, tetapi Ma Xiao Tao masih lebih cepat dari mereka setelah menggunakan keterampilan jiwa keduanya, Phoenix Baptist, dan keterampilan ketiganya, Soaring Phoenix. Selain itu, dia mengaktifkan keterampilan jiwa lainnya begitu dia terbang untuk mencegat lawannya. Meskipun lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah 2 keterampilan jiwa tetapi bukan keterampilan yang berasal dari cincin jiwa. Kaki Ma Xiao Tao menyala dan pola emas kemerahan mulai berputar di sekelilingnya. Setelah itu, api keemasan kemerahan keluar dari kakinya. Karena akselerasinya yang cepat, serangkaian ledakan dan peluit muncul di belakangnya saat dia bergerak. Meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong agak lelah, mereka masih berpikiran jernih dan mau tidak mau melebarkan mata mereka melihat pemandangan ini. Mereka secara alami tahu bahwa murid-murid halaman dalam itu kuat, tetapi sekarang mereka akhirnya mengerti betapa kuatnya mereka dari pertempuran ini. Dia sebenarnya menggunakan 4 keterampilan jiwa berturut-turut untuk mengejar lawan. Kecepatan yang dia capai bukanlah sesuatu yang berani mereka pikirkan. Bahkan 7 atau 8 ahli cincin tidak akan bisa membandingkan dengan kecepatannya saat ini. Terlebih lagi, 2 keterampilan terakhir yang dia keluarkan berasal dari tulang jiwanya. Dengan kata lain, dia menyatukan kakinya dengan tulang jiwa. Tepatnya, kumpulan tulang jiwa yang identik. Ma Xiao Tao yang bersiul dan bergemuruh menembak dengan kejam ke musuh-musuhnya seperti peluru artileri. Hanya 2 atau 3 detik telah berlalu sejak dia mengaktifkan Phoenix Baptist dan Soaring Phoenix untuk mempercepat dan keterampilan tulang jiwanya untuk mempercepat secara eksplosif. Dia langsung masuk ke dalam formasi mereka dan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi, menyebabkan mereka benar-benar lengah. Sasaran Ma Xiao Tao adalah kaisar jiwa raksasa yang memegang pedang perang dan dia langsung menembak ke arahnya. Persepsi kaisar jiwa secara alami melebihi persepsi raja jiwa di sampingnya. Tetapi pada saat itu dia merasakan sesuatu yang aneh dan berbalik dan menemukan bahwa Ma Xiao Tao sudah ada di depannya. Saat menghadapi krisis hidup dan mati, reaksi pertama sebagian besar orang adalah mempertahankan diri dan kaisar jiwa ini tidak terkecuali dalam aturan tersebut. Dia mencoba yang terbaik untuk bersandar ke samping sementara dia menyerang ke depan untuk menghindari serangan Ma Xiao Tao. Aura spektakuler yang datang dari serangannya bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi secara langsung. Namun, tidak masalah lagi apakah dia menghindar atau tidak karena Ma Xiao Tao telah dengan paksa memasuki inti formasi mereka. Hong. Huo Yuhao dan Wang Dong hanya melihat Ma Xiao Tao menyerang formasi musuh dan melepaskan ledakan yang mengerikan. Api keemasan kemerahannya membentuk pilar api besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan mengeluarkan teriakan burung phoenix yang nyaring. Sosok burung phoenix yang berapi-api mengelilingi pilar api yang sangat besar itu. 4 sosok secara bersamaan terbang ke 4 arah berbeda. Saat pilar api lenyap, hanya 4 dari 6 lawan mereka yang tersisa. Huo Yuhao menelan seteguk air liur dan bergumam, "Wang Dong, aku sangat curiga bagaimana kita bisa lolos dari kakak perempuan kita saat itu." Wang Dong bahkan tidak bisa menjawab. Su Sanshi, yang bertanggung jawab atas mereka, tersenyum pahit. Itu karena senior Xiao Tao telah menekan api iblis di dalam dirinya, jadi dia tidak akan menggunakan seluruh kekuatannya dalam situasi normal. Namun hari ini, dia benar-benar marah. Itu sebabnya dia menggunakan seluruh kekuatannya. Senior Xiao Tao adalah seorang perempuan, tapi menurutmu dari mana asal judul, Berserk Flame Devil? Dalam waktu singkat saat percakapan mereka terjadi, sosok Ma Xiao Tao muncul kembali. Keempat keterampilan jiwanya tidak digunakan hanya untuk memungkinkannya mengejar lawan-lawannya tetapi memiliki tujuan tambahan untuk meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Serangan sebelumnya sudah sebanding dengan Soul Sage 7 cincin. Sebagai murid Akademi Shrek, dia tidak hanya memiliki kekuatan yang sangat besar tetapi juga kendali yang sangat halus atas keterampilan jiwanya. Ada banyak cara berbeda dalam menggunakan keterampilan jiwa yang merupakan rahasia Akademi Shrek dan hanya siswa yang menandatangani perjanjian kerahasiaan yang dapat mempelajarinya.
Keempat musuh yang dikirim terbang termasuk Kaisar Jiwa semuanya memiliki api keemasan kemerahan yang menyelubungi tubuh mereka. Tubuh mereka bergoyang dan jatuh ke tanah karena mereka semua terkena dampak yang sama dari serangannya. Ma Xiaotao tidak segera menindaklanjutinya karena serangan sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Dia melihat ke arah langit lalu merentangkan tangan dan sayapnya lebar-lebar. Dia menarik napas dalam-dalam saat sejumlah besar titik cahaya merah samar segera mulai berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang terlihat. Dia sebenarnya memulihkan kekuatan jiwanya selama pertempuran. Saat ini, Bei Bei dan Jiang Nanan baru saja menyusulnya. Keduanya secara bersamaan bergerak, masing-masing menghadapi Raja Jiwa musuh. Semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, semakin cepat pula tingkat pemulihannya. Kaisar Jiwa musuh sudah dipenuhi dengan keheranan, apakah dia manusia? Seorang Kaisar Jiwa langsung memperoleh keuntungan luar biasa melawan 6 lawan. Dia bahkan tidak lagi berani mencoba menahan api yang sangat panas yang mengelilingi kekuatan tubuh dan jiwanya. Tanpa berani membuang waktu lagi, dia berbalik dan melarikan diri. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan rekan satu timnya. Dia tahu bahwa siswa Akademi Shrek sangat kuat tetapi tidak pernah menyangka mereka sekuat ini. Mereka semua bahkan belum mampu menghadapi satu pun Kaisar Jiwa. Mata Ma Xiaotao kini berubah menjadi merah menyala. Jejak rasa jijik muncul di sudut mulutnya saat dia melihat Kaisar Jiwa yang melarikan diri. Dia mengepakkan sayapnya sekali lagi, menyebabkan tubuhnya bergerak secara horizontal. Targetnya bukanlah Kaisar Jiwa tetapi Raja Jiwa lain yang masih hidup yang belum diambil alih oleh Bei Bei dan Jiang Nanan. Raja Jiwa tercengang dan tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mengaktifkan keterampilan jiwa untuk memblokir Ma Xiaotao. Namun, sayap apinya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh cahaya merah yang membelah langit sebelum menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba tubuh Raja Jiwa dan keterampilan jiwanya membeku di udara. Ma Xiaotao bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Tubuh rampingnya terangkat ke udara sementara teriakan burung phoenix yang nyaring terdengar. Bulu-bulu indah yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tubuhnya sebelum membentuk seberkas cahaya merah dengan ekor yang sangat indah yang melesat ke arah Kaisar Jiwa saat ia meninggalkan titik-titik cahaya bintang keemasan kemerahan di langit. Pada saat itu, cincin jiwa hitam akhirnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya keemasan kemerahan melahap segalanya dan Kaisar Jiwa serta rekan-rekannya yang jatuh tidak terkecuali. Dia tidak mampu melawan Ma Xiaotao meskipun mereka berdua adalah Kaisar Jiwa. Di sisi lain, Bei Bei dan Jiang Nanan tidak mengecewakannya. Ketika leluhur jiwa bertarung melawan Raja Jiwa, leluhur jiwa biasanya akan ditekan oleh Raja Jiwa. Namun, keduanya adalah murid inti Akademi Shrek. Akan sulit untuk menentukan pemenang bahkan jika kedua pihak berada pada kondisi puncaknya, apalagi ketika kedua Raja Jiwa telah terluka oleh serangan Ma Xiaotao. Ketika Bei Bei dan Jiang Nanan bergegas mendekat, Raja Jiwa bahkan belum memulihkan kekuatan mereka. Bei Bei adalah Master Jiwa tipe serangan eksplosif sementara Jiang Nanan adalah Master Jiwa tipe ketangkasan yang eksplosif. Hasil pertandingan masing-masing terlihat jelas. Pada saat Ma Xiaotao menyelesaikan pertandingannya, salah satu dari dua Raja Jiwa telah tersengat listrik hingga ia menjadi balok batu bara sementara yang lainnya terlempar 10 meter ke udara oleh serangan Jiang Nanan sebelum diinjak di udara. Hanya 1 menit telah berlalu sejak Ma Xiaotao memulai serangan gencarnya ketika serangan itu berakhir, keenam musuh mereka telah gugur dalam waktu singkat ini. Ketika dia menyadari bahwa mereka semua telah terbunuh, Ma Xiaotao menggaruk kepalanya dengan agak malu. Aku lupa meninggalkan seseorang hidup-hidup. Bei Bei dan Jiang Nanan hanya bisa menatapnya tanpa daya. Mengetahui betapa galaknya dia, Bei Bei dan Jiang Nanan tentu saja harus berusaha sekuat tenaga saat dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan satupun lolos. Lawan mereka adalah Raja Jiwa, jadi tentu saja mereka harus kejam. Apapun. Aku akan membiarkan tim penjaga akademi memeriksa mayat mereka begitu kita kembali. Saya yakin mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Ma Xiaotao melambaikan tangannya dan menepis kesalahannya. Mata Huo Yuhao dan Wang Dong hanya dipenuhi kekaguman terhadap Ma Xiaotao. Penampilan Ma Xiaotao sebelumnya hanya bisa digambarkan dengan ungkapan, secepat angin,
seagresif api. Meskipun mereka berdua adalah master jiwa, 6 cincin jiwa Ma Xiao Tao tampaknya menjadi hidup. Mereka berkedip satu demi satu, dan setiap kali dia bergantian di antara mereka, dia selalu menggunakan keterampilan jiwa yang paling sesuai dengan situasi. Huo Yuhao dan yang lainnya hampir tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa mereka secepat ini dengan satu cincin jiwa, namun dia tampaknya sepenuhnya tidak terhalang oleh jumlah cincin jiwa yang dia miliki. Ini adalah alasan utama mengapa lawannya tidak memiliki peluang melawannya, meskipun mereka berdua adalah kaisar jiwa. Tentu saja, Ma Xiao Tao juga seorang guru jiwa yang sangat berbakat yang memiliki Evil Phoenix. Jiwa bela diri dan tulang jiwanya yang kuat telah membuatnya lebih kuat dari kaisar jiwa 6 cincin biasa. Pada titik ini, 7 atau 8 tokoh terkemuka telah muncul di atas tembok kota-kota Shrek, dan sejumlah besar tentara berdiri di belakang mereka dengan hormat. Penatua Lin dan Yan Xiaoze termasuk dalam kelompok yang terdiri dari 7 atau 8 orang ini. Sinyal bahaya dari murid halaman dalam adalah masalah yang sangat penting bagi Akademi Shrek. Sebenarnya, mereka sudah tiba lebih awal, dengan tingkat kultivasi mereka, wajar jika mereka tiba lebih awal dari Ma Xiao Tao. Namun, sebagai guru, mereka tidak langsung mengambil tindakan, karena ingin melihat kemampuan siswanya. Dan murid-muridnya tidak mengecewakan mereka. Kata, luar biasa, dapat digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang telah terjadi, terlepas dari apakah itu pelarian Huo Yuhao dan Wang Dong, atau apakah itu penyelamatan tepat waktu dari Ma Xiao Tao, Bei Bei, Jiang Nanan, dan Su Sanxi. Semua penyusup telah jatuh, dengan satu-satunya kesalahan mereka adalah mereka tidak membiarkan siapapun hidup. Yan Xiaoze agak terdiam. Gadis Xiao Tao ini terlalu eksplosif. Dia menjadi orang yang sama sekali berbeda saat dia memasuki pertempuran. Penatua Lin tersenyum tipis. Meskipun hal itu terutama ditentukan oleh temperamennya, itu juga karena jiwa bela dirinya. Namun budidaya anak ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Faktanya, menurutku dia akan mampu menembus tahap 7 cincin dalam waktu 3 tahun. Yan Xiaoze terkekeh. Penatua Lin. Saya tidak memiliki jaminan apapun atas rencana saya saat itu. Namun, sepertinya sekarang saya bisa memberikan jawaban pasti atas pertanyaan Anda karena penampilan Huo Yuhao. Tidakkah kamu merasakan bahwa bagian yang paling menakjubkan dari keseluruhan peristiwa ini adalah petualangan mereka? Tentu saja mereka tidak melihat semua yang terjadi. Namun, orang yang paling dekat dengan pertempuran itu adalah Penatua Lin. Saat dia muncul di atas tembok kota setelah menemukan sinyal bahaya adalah saat yang sama ketika Huo Yuhao melepaskan lampu hijau giok yang menyebabkan ketiga Raja Jiwa kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Meskipun Yan Xiaoze agak terlambat, dia tidak datang dari kota. Karena itu, pandangannya tidak terhalang, sehingga dia bisa menyaksikan pemandangan itu secara samar-samar. Tingkat kecepatan yang dimiliki para ahli tingkat sempurna ini tidak dapat dibandingkan dengan para master jiwa biasa. Namun pelarian mereka, dikombinasikan dengan jalan emas menakjubkan yang mereka tembakkan, telah memberikan kesan mendalam pada kedua anggota eselon atas akademi ini, dan para ahli di samping mereka. Penampilan Ma Xiao Tao memang luar biasa, tapi dia sudah menjadi murid halaman dalam. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan apapun dalam kemenangannya atas lawannya yang memiliki 6 ring. Namun, kasus berbeda terjadi pada Huo Yuhao dan Wang Dong. Seorang Grandmaster Jiwa dan Penatua Jiwa sebenarnya berhasil melarikan diri dari formasi 5 Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa. Ini cukup menggambarkan keraguan mereka. Jika Ma Xiao Tao tidak tiba tepat waktu, meskipun mereka masih memar karena terjatuh, kemungkinan kematian mereka sangat kecil. Pada saat itu, Bei Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan telah tiba, dan bertahan hidup untuk sementara tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa pelarian mereka berhasil sepenuhnya. Yan Xiaoze dan Penatua Lin sama-sama anggota Paviliun Dewa Laut, namun mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun pada penampilan Huo Yuhao dan Wang Dong sebelumnya. Xiaoze, apakah kamu dapat melihat keterampilan apa yang digunakan Huo Yuhao saat dia dikejar di udara? Penatua Lin tersenyum sedikit. Yan Xiaoze masih agak terkejut dengan apa yang dilihatnya, jadi dia menggelengkan kepalanya.
Saya terlalu jauh dari mereka, jadi saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Penatua Lin, Anda pasti pernah melihatnya. Keterampilan jiwa macam apa yang dia gunakan? Itu sebenarnya bisa menyebabkan 3 Raja Jiwa kehilangan kemampuan terbangnya. Penatua Lin tersenyum. Hatiku masih sakit setelah kedua orang itu mengambil tulang jiwa yang berharga dari pavilionku, tapi sekarang aku berpikir bahwa itu sangat berharga karena aku telah melihat keterampilan ini. Kalau tidak salah, dia menggunakan skill tipe domain, yang seharusnya berasal dari tulang jiwanya. Mungkin tulang jiwanya ini terkait dengan kebangkitan jiwa bela diri keduanya. Yan Xiaoze terperangah. Elder Lin, apakah Anda yakin itu adalah keterampilan tipe domain? Penatua Lin meliriknya, tetapi tidak menjawab. Dia berbalik dan berjalan ke kota sambil tanpa tergesa-gesa berkata, seseorang punya banyak nyali. Tidak kusangka dia akan menindas salah satu siswa kita sampai mereka mencapai akademi, lakukan sesuai keinginanmu. Yan Xiaoze tahu bahwa itu adalah kesalahan bicara. Dia membungkuk ke arah Elder Lin, lalu berdiri kembali, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berbalik ke arah seseorang di sampingnya dan berkata, bawa semua mayat kembali ke akademi. Jangan menyisihkan biaya, temukan siapa yang berani menyerang salah satu siswa kami di wilayah Akademi Shrek. Ya. Di dalam kota. Terima kasih, kakak perempuan. Meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong telah menarik kekuatan jiwa mereka secara berlebihan, tidak ada yang salah dengan tubuh fisik mereka. Mereka dengan hormat membungkuk ke arah Ma Xiaotao, mata mereka penuh kekaguman. Ma Xiaotao mengusir mereka. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Orang-orang ini pasti sudah bosan hidup. Tidak kusangka mereka berani membuat keributan di Akademi Shrek kita. Apakah kamu telah menyinggung seseorang akhir-akhir ini? Tidak. Namun, saat Huo Yuhao mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera berbalik ke arah Wang Dong. Wang Dong juga sedang menatapnya. Keduanya merasakan rasa dingin di hati saat tatapan mereka bertemu. Hanya ada satu orang yang bisa mereka sakiti akhir-akhir ini, Dai Huabin. Dai Huabin kalah dari mereka 2 kali berturut-turut, yang mengakibatkan dia harus bersujud kepada mereka. Dia berasal dari istana Adipati Macan Putih, dan karena itu mampu mengerahkan beberapa orang untuk melayaninya. Seorang kaisar jiwa dan 5 raja jiwa bukanlah kekuatan yang dimiliki oleh kekuatan biasa. Sebelum Huo Yuhao dapat berbicara, Bei menghampirinya. 2 adik laki-laki, tempat ini tidak aman. Mari kita kembali ke akademi sebelum melanjutkan pembicaraan ini. Kenyataannya, tidak mungkin mereka berada dalam bahaya lagi. Sinyal bahaya Huo Yuhao secara langsung memanggil kekuatan tertinggi Akademi Shrek. Setelah beberapa saat, bahkan Fen Yu pun tiba. Tidak ada keraguan bahwa sinyal mara bahaya Huo Yuhao telah diberikan kepadanya oleh Fen Yu, yang telah menambahkan sesuatu yang istimewa pada sinyal suar sehingga dia juga tahu untuk segera bergegas saat Huo Yuhao melepaskannya. Karena itu, meskipun hanya Huo Yuhao dan Wang Dong yang awalnya pergi ke pelelangan, jumlah rombongan mereka yang kembali jauh lebih besar. Mayat yang tertinggal semuanya dibawa pergi oleh anak buah Yan Xiaoze. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Mereka hanya diizinkan kembali ke asrama mereka di pagi hari setelah interogasi akademi yang tiada henti. Meskipun akademi belum memberi mereka jawaban pasti, mereka jelas punya dugaan sendiri. Huo Yuhao tidak khawatir tentang bagaimana akademi akan menangani masalah ini. Dia dan Wang Dong benar-benar terlalu ceroboh kali ini. Mereka tidak pernah menyangka Dai Huabin akan menggunakan taktik seperti ini di area yang begitu dekat dengan Akademi Shrek. Mayat-mayat itu tidak memberi mereka petunjuk. Mereka memang dikirim oleh Dai Huabin, tetapi mereka telah menghapus semua jejak identitas mereka sebelum menyergap Huo Yuhao dan Wang Dong. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk menghindari masalah apapun bagi Dai Huabin, tapi juga untuk mencegah kecurigaan menimpa istana Adipati Macan Putih. Kemarahan Akademi Shrek adalah sesuatu yang bahkan istana Adipati Macan Putih, yang mengendalikan lebih dari 10.000 orang di Kekaisaran Bintang Luo, tidak dapat menahannya. Akademi tidak memperburuk situasi karena kurangnya bukti, tapi mereka hanya menahan amarah mereka untuk saat ini. Pagi selanjutnya.
Ekspresi Dai Huabin sangat berubah ketika dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong yang agak putus asa datang ke kelas, tapi dia masih putra Adipati Macan Putih. Meskipun dia sangat terkejut, dia dengan cepat menutupi perubahan apapun di wajahnya. Dia belum menerima informasi apapun mengenai apa yang terjadi tadi malam dan berharap hasil akhirnya tidak terlalu berantakan. Selama anak buahnya tidak terluka, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada ayahnya. Keringat dingin tanpa terasa mulai membasahi bagian belakang kemeja Dai Huabin. Seorang kaisar jiwa dan 5 raja jiwa bersama-sama tidak cukup untuk membunuh mereka berdua. Penyesalan mulai bersemi di lubuk hatinya. Dai Huabin. Penglihatan Huo Yuhao sangat bagus, sehingga dia bisa langsung melihat Dai Huabin yang sedang menatap mereka dengan tatapan bingung di matanya. Dia kemudian menarik Wang Dong bersamanya dan mengambil langkah besar ke arahnya. Wajah Dai Huabin agak pucat. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang remaja berusia sekitar 10 tahun dan karenanya tidak bisa menyembunyikan emosinya dengan baik. Mata Wang Dong menjadi dingin ketika dia melihat Dai Huabin dan baru saja akan langsung menuju ke arahnya ketika Huo Yuhao buru-buru memeganginya. "Apa yang kamu inginkan?" Dai Huabin bertanya dengan dingin. Saat dia memegang erat Wang Dong agar tidak membiarkannya marah, Huo Yuhao berbicara dengan suara yang dalam. "Apakah kamu tidak kalah dalam taruhan yang kita buat kemarin? Ayo penuhi janjimu sekarang." Sekarang waktunya bagi siswa untuk pergi ke kelas, sehingga ada banyak sekali siswa yang berjalan melewati kelas mereka. Mereka semua adalah siswa tahun kedua dan secara alami menyadari dendam antara Huo Yuhao, Wang Dong, dan Dai Huabin. Sejumlah besar siswa telah berhenti di samping untuk menyaksikan prosesnya. Dai Huabin mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya erat-erat, membuat pembuluh darah di dahinya menyembul. Julu keluar dari kelas 2 dan berdiri di depan Dai Huabin sambil berteriak, "Huo Yuhao dan Wang Dong, jangan terlalu berlebihan." Wang Dong menjawab dengan dingin, "Kami bersikap berlebihan." Tanyakan padanya apa yang dia lakukan tadi malam. Saya hanya tidak yakin apakah dia punya nyali untuk mengungkapkan perbuatannya atau tidak. Dai Huabin mengertakkan gigi saat dia menjawab, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Wang Dong mendengus dengan nada menghina. "Aku tahu kamu adalah kucing yang penakut. Terlepas dari apakah Anda mengakui perbuatan Anda atau tidak. Anda harus bersujud kepada kami sekarang karena Anda kalah, bangkitlah dan akui kekalahan Anda." Julu hendak menghadapi mereka tapi dia didorong dari belakang oleh Dai Huabin yang kebingungan. Ia tak berani memastikan apakah anak buahnya sudah terbongkar atau belum. Masalah ini terlalu penting dan bahkan berhubungan dengan istana Adipati Macan Putih. Tidak peduli apa, dia sama sekali tidak bisa mengungkapkan bahwa dia bersalah. Jika tidak, hal itu akan mempengaruhi hubungan antara Akademi Shrek dan Istana Adipati Macan Putih dan bahkan mungkin menyebabkan permusuhan antara Akademi Shrek dan Kekaisaran Bintang Luo. Dia mengambil napas dalam-dalam sambil mendorong dendam dan penghinaan yang dia rasakan ke dalam lubuk hatinya. Dia tiba-tiba berlutut dan bersujud 3 kali ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong sambil berteriak, "Saya salah." Setelah itu, dia berdiri dan kembali ke kelasnya. Kebencian di mata Julu sama seperti di mata Dai Huabin. Lagi pula, orang yang dipermalukan adalah calon pacarnya. Dia mengarahkan jarinya yang sedikit gemetar ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, "Tunggu saja, tunggu saja." Huo Yuhao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun lalu kembali ke kelas 1 bersama Wang Dong. Saat ini, dia tidak merasa gembira tapi waspada. Dia telah membuat Dai Huabin bersujud di depan begitu banyak siswa, tetapi siswa tersebut masih belum marah. Musuh seperti ini jauh lebih menakutkan, terutama mengingat pertumbuhan Dai Huabin yang relatif mencengangkan. Sayangnya, dia tidak mendapat hukuman apapun setelah penyergapan yang dia rencanakan. Namun, apa yang tidak diketahui Huo Yuhao adalah fakta bahwa Dai Huabin telah dimasukkan ke dalam daftar hitam akademi karena penyergapan yang dia lakukan. Meskipun mereka tidak memiliki bukti nyata, siapakah yang dimiliki Akademi Shrek? Dari sisa-sisa yang mereka miliki, mereka mampu menyimpulkan banyak hal. Namun, mereka masih takut akan konsekuensi tindakan mereka, menjadikan Kekaisaran Bintang Luo sebagai musuh demi 2 siswa jelas merupakan keputusan yang tidak bijaksana. Terlebih lagi,
Ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, ini adalah sesuatu yang diselenggarakan oleh Dai Huabin sendiri. Karena itu, Dai Huabin yang sangat berbakat ditakdirkan untuk tidak memasuki halaman dalam begitu dia gagal membunuh Huo Yuhao dan Wang Dong. Tes kemajuan telah berakhir, dan setiap orang yang dapat melanjutkan ke kelas telah lulus. Siswa yang tidak lulus dapat mengikuti kembali tes tersebut 3 hari kemudian tetapi mereka akan terpaksa meninggalkan akademi jika gagal dalam tes tersebut juga. Kelas yang diajarkan Wang Yan dan Yowie, kelas 1, memiliki tingkat kelulusan yang mencengangkan sebesar 95%. Fakta menunjukkan bahwa menyatukan keduanya sangatlah efektif. Yowie dapat mengatur murid-muridnya dengan baik sementara Wang Yan memiliki banyak pengetahuan dan gaya mengajar yang hangat. Dikombinasikan dengan banyaknya siswa berprestasi yang datang tahun ini, hanya ada sedikit orang yang tidak mampu lulus tes kemajuan. Apalagi mereka masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti ujian kembali. Sebagai perbandingan, ada jauh lebih banyak siswa dari kelas lain yang tersingkir. Yuhao, kenapa kamu tidak membiarkan aku menyelesaikan dendamku padanya? Wang Dong bertanya pada Huo Yuhao dengan marah. Huo Yuhao berkata, akademi tidak memberikan keputusan, jadi apa yang bisa kami lakukan sendiri? Kami semua berada di akademi jadi masalah ini tidak akan ada kesimpulannya meskipun kami mencoba menyelesaikan dendam kami dengannya. Mari kita diam saja dan awasi dia. Masih lebih penting bagi kami untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatan kami. Ketika kita bisa mencapai tingkat kekuatan kakak senior Xiao Tao, kita tidak perlu takut akan penyergapan lagi. Pertarungan kemarin telah sangat merangsangnya, tetapi jelas tidak mungkin baginya untuk meningkatkan budidayanya dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, alat jiwa dapat meningkatkan kemampuan bertahannya. Karena itu, dia sudah merencanakan untuk menggunakan beberapa hari ke depan untuk memodifikasi seperangkat alat jiwanya. Paling tidak, dia ingin memastikan semuanya adalah peralatan kelas 2. Jika dia dan Wang Dong memiliki pendorong kelas 2 ketika mereka disergap, mereka tidak akan dibiarkan dalam kondisi yang menyedihkan. Wah, mau tak mau aku memikirkannya. Wang Dong menatap pintu kelas. Huo Yuhao tanpa sadar mengikuti pandangannya untuk melihat Ma Xiao Tao berpakaian merah berdiri di luar kelas dan melambai padanya. Kondisi fisik Ma Xiao Tao sepertinya tidak baik. Wajah menawannya memerah dan bahkan ada cahaya merah samar yang menyinari tubuhnya. Huo Yuhao dengan penuh tanda tanya menunjuk ke arah dirinya sendiri dan Ma Xiao Tao mengangguk sebelum berbalik dan pergi. Masih ada waktu sebelum kelas dimulai jadi Huo Yuhao buru-buru menoleh ke arah Wang Dong. Jika saya pulang terlambat, bantu saya. Aku akan mencari tahu mengapa kakak perempuan Xiao Tao mencariku. Oh. Wang Dong juga merasa ada yang tidak beres pada Ma Xiao Tao. Jika ini terjadi sebelum kemarin, dia pasti tidak akan membiarkan Huo Yuhao pergi sendirian. Namun, dia tidak waspada terhadap Ma Xiao Tao karena dia menyelamatkan mereka kemarin. Huo Yuhao segera meninggalkan kelas. Saat dia berjalan keluar dari pintu, dia merasakan gelombang cahaya merah melonjak ke arahnya. Terlepas dari seberapa tepat deteksi spiritualnya, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Gelombang panas segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Sumber panas itu adalah tubuh Ma Xiao Tao. Ma Xiao Tao yang berusia 20 tahun berada pada periode terindah dalam hidupnya, dan dia juga sangat cantik sejak awal. Pada saat ini, pipinya yang memerah membuatnya semakin cantik bersinar. Dia mengerang manis sambil memeluk Huo Yuhao. Huo Yuhao, aku tidak bisa menahannya lagi. Dengan cepat. Suaranya relatif keras dan tidak hanya siswa yang lewat yang mendengarnya tetapi bahkan siswa dari kelas 1 juga mendengarnya. Selanjutnya, Huo Yuhao saat ini berada di depan pintu kelas. Saat dia dipeluk oleh Ma Xiao Tao yang berapi-api, mustahil baginya untuk berjuang bebas. Lampu merah berkedip dan Ma Xiao Tao tiba-tiba melaju dan menghilang dari ujung koridor dengan Huo Yuhao di belakangnya. Wang Dong segera merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru berlari keluar, tapi dia hanya bisa melihat bagian belakang tubuh Ma Xiao Tao saat dia sampai di sana. Masih ada beberapa siswa di koridor yang saling memandang. Ekspresi Wang Dong menjadi pucat. Dia baru saja hendak mengejar mereka, tetapi sebuah lengan tiba-tiba menghentikannya saat dia melangkah maju.
Lepaskan aku. Wang Dong menjadi marah. Namun, dia langsung menjadi linglung ketika dia berbalik. Orang yang menangkapnya adalah Yoi. Apa masalahnya? Kenapa kamu begitu tidak sabar? Yoi berbicara dengan suara rendah. Meskipun dia menyukai mereka berdua, sesuai dengan filosofi pengajarannya, dia pasti tidak akan membiarkan murid-muridnya menentangnya. Wang Dong berkata dengan mendesak, Guru Yo, Huo Yuhao telah dibawa pergi oleh Ma Xiao Tao. Tolong selamatkan dia secepatnya. Saya merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Jika dia disakiti olehnya. Yoi menariknya kembali ke kelas, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Din Yan sudah memberitahuku tentang hal ini. Jiwa bela diri Ma Xiao Tao agak istimewa, dan jiwa bela diri kedua Yuhao dapat membantu kultivasinya. Terlebih lagi, ini akan berguna baginya. Kembalilah ke tempat dudukmu, kita akan memulai kelas. Dengan itu, Yoi menutup pintu kelas. Rasa urgensi Wang Dong tidak mereda karena penjelasan Yoi. Sebaliknya, malah menjadi lebih intens. Dia secara alami tahu bahwa Huo Yuhao tidak akan disakiti oleh Ma Xiao Tao, tetapi kekhawatiran yang dia rasakan semakin meningkat secara eksponensial ketika dia melihat gambaran Ma Xiao Tao memeluk Huo Yuhao di benaknya. Pada saat itu, pikiran Huo Yuhao kosong. Dia secara alami tahu bahwa Ma Xiao Tao tidak akan menyakitinya, dan terlebih lagi, dia telah melihat penampilannya yang mengamuk sebelumnya. Hanya saja, dia agak malu karena kecantikan besar yang tiba-tiba memeluknya. Ma Xiao Tao tidak memakai parfum apapun, tapi baunya tetap menyegarkan. Baunya seperti selimut yang dijemur, menenangkan dan bersih. Sayangnya, dia tidak hangat seperti selimut tapi malah terasa panas. Ma Xiao Tao sangat ramping dan dia terus berlari sambil memeluk Huo Yuhao. Yang terakhir hanya melihat pemandangan di sekelilingnya bergantian tanpa henti sementara perasaan kosong yang dia rasakan di hatinya semakin kuat. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan gedung sekolah. Ma Xiao Tao bergegas menuju Danau Dewa Laut dengan Huo Yuhao di belakangnya di mana dia akhirnya mengambil nafas. Yu Hao, cepat, bantu aku. Aku tidak dapat menahannya lagi. Aku membutuhkan elemen esmu, bantu. Aku menekan api jahatku. Cepat, dia tergagap.